Doa naum, doa mau tidur. Ya, doa mau tidur. Ini anak ingatkan lagi ya. Semua doa yang ada di sini adalah warid dari Nabi Muhammad SAW. Semua ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan ente sangka semua yang di kitab ini atau doa-doa ini tadi karangan manusia biasa, bukan. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi kita melakukan ini, membaca doa ini, di samping kita mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Harus bisa dipahami bahwa ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Doa naum, doa mau tidur. Ya. Dalam di sini dikatakan ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi SAW qol, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr wa in kanat adada waraqi syajar wa in kanat adada ramri alij wa in kanat adada ayyamid dunya rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dikatakan sama Nabi SAW, barang siapa yang dia itu sudah naik ke kasurnya pengen tidur, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Dengarkan. Barang siapa yang sudah naik ke kasurnya pengen tidur, baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi berapa kali? 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, ghufirat lahu dhunubuh, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dosanya. Walaupun dosanya ini tadi sebanyak apa? Sebanyak buih yang ada di lautan. Tahu buih? Busa. Busanya pantai, busanya lautan berapa banyak? Tidak terhitung. Walaupun kata Nabi Muhammad SAW, dosanya itu seperti pasir yang ada di gurun pasir, butiran pasir yang ada di gurun pasir. Walaupun sebanyak itu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun dosanya juga seperti jumlah dedaunan yang ada di pohon. Ya, berapa jumlah daun yang ada di pohon di dunia ini? Wallahu a'lam. Ya, cuman Allah yang bisa tahu. Itu walaupun dosa kita seperti itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa kita ini sebanyak hari yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa hari yang pernah diciptakan? Allahu Ta'ala. Walaupun sebanyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kan? Gampang kalau ngikut Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini kadang melakukan amal ya, melakukan wirid atau melakukan wirid atau zikir, itu kadang kita ini kenapa sih kok tidak cepet jadi wali? Beb, saya ini wirid kadang ini banyak, Beb, kok lama Beb jadi walinya? Karena kita nggak ngikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang lebih tahu jalannya menuju Allah? Kita apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ya sudah ngikut tuntunan Nabi Muhammad, kita ini cepat sampainya ke Allah. Ya, kadang kita ini tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya selalu minta taufik, selalu minta kekuatan untuk melakukan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kadang kita ini tidak ngikuti tuntunan Nabi Muhammad, makanya lama. Ya, tidak usah mote petang bolu dino, tidak usah. Ya kan? Tidak usah poso atau tidak usah kholwat, anak mau kholwat itu. Apa kholwat ini? Buat apa kholwat? Ini sudah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita ikuti. Ya, kita ikuti. Ini cuma 3 kali tok baca. 3 kali baca. Jangan sampai ada di dalam hati kita, masa 3 kali tok semua dosa diampuni. Jangan punya seperti itu. Jangan punya keraguan seperti itu. Kita harus yakin ini pembicaraan atau sabda Nabi Muhammad SAW. 3 kali tok semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan, walaupun dosa kita sebanyak dedaunan yang ada di pohon, ya, walaupun dosa kita ini sebanyak butiran pasir yang ada di gunung pasir, walaupun dosa kita ini sebanyak hari yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cuma 3 kali istighfar. Paham ya? Bisa ngamalkan? Nanti malam ya? Ya kan? Gampang loh 3 kali. Cuma 3 kali. Kita amalkan ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis lagi dari Nabi Muhammad SAW.
Ada hadis lagi dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala syaqqikal ayman, thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta, fa in mutta min lailatika mutta 'alal fitrah, wa in asbahta khairan waj'alhunna akhira ma taqul." Sama Nabi Muhammad SAW diajari lagi satu doa agak panjang ini. Apa? Kalau kalian pengen mau tidur ya, pengen pengen gelentang, apa bahasa Indonesia ini? Berbaring. Ya, kadang nggak bisa bahasa Indonesia kita orang Jawa. Ya, kalau pengen berbaring kata Nabi Muhammad SAW, ya, atau kalau pengen tidur, wudhu dulu. Sebelum tidur wudhu dulu. Jangan sampai tidur ini habis dari kiras mau tidur langsung tidur, jangan. Habis futsal mau tidur langsung tidur, jangan seperti itu. Pokoknya mau tidur wudhu dulu. Sunnah ini termasuk sunnah wudhu yang paling akad atau yang paling penting, yaitu ketika mau tidur. Kita wudhu ini kan ada wudhu yang wajib, ada wudhu sunnah. Wudhu sunnah ini banyak. Dan yang paling afdol atau di antara wudhu yang paling afdol adalah wudhu ketika mau tidur. Mau tidur wudhu dulu. Kata Nabi Muhammad SAW, seperti wudhunya kalian ketika mau sholat. Sama. Beb, wudhunya mau tidur apa? Ya sama kayak wudhu mau sholat. Ya, sama kayak wudhu mau sholat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kalau mau berbaring sebelah kanan. Ya, kalau mau berbaring sebelah kanan. Artinya apa? Yang bagian kanan tubuh kita ini ada atau menempel di tanah atau di kasur. Caranya seperti itu. Kalau bisa ngadep kiblat juga. Paham? Kalau bisa ngadep kiblat juga. Selain bagian tubuh kanan kita ini nempel di kasur atau di tanah, juga kalau bisa tubuh kita ini juga ketika berbaring ke kanan itu ngadep kiblat. Kiblatnya mana? Situ kan? Ya, ngadep kiblat seperti itu. Jadi kepala di utara, kaki di selatan, dia ngadep kiblat seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Kalau tidak bisa, misal tidak bisa, ya sudah ngadep kanan aja. Ya, ngadep kanan. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tumakul, kemudian katakanlah. Nah, ini kalau tidur ini ya, sebelumnya adab-adab tidur ini disunahkan kan ngadep kanan ya. Kalau orang laki itu sunnahnya ngadep kanan. Sunnahnya ngadep kanan. Juga orang perempuan sunnah ngadep kanan. Tapi yang jangan sampai kita ini tidur dalam keadaan posisi tengkurap. Jangan sampai. Kita kalau mau tidur nggak bisa ngadep kanan, Beb. Misalnya sakit mata, Beb, atau sakit gigi, nggak bisa ngadep kanan. Ya sudah, baring ke atas saja. Ya, baring ngadep Jangan sampai kita ini posisinya dalam keadaan tengkurap. Jangan sampai. Orang laki posisi paling jeleknya ketika tidur adalah tengkurap. Kalau orang perempuan, posisi paling jeleknya ketika dia tidur itu terlentang. Kalau perempuan malah bagus tengkurap dia. Ngadep kanan atau kiri atau tengkurap. Kalau laki ngadep kanan atau kiri terlentang. Jangan sampai tengkurap. Kemudian baca. Sudah ngadep kanan, baca kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku bentangkan atau aku terlentangkan tubuhku ini atau dadaku ini kepadamu. Tujuannya untuk apa? Raghbatan wa rahbatan ilaik. Ya, raghbatan, meminta anugerah kepadamu dan berserah diri kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada bantuan, tidak ada anugerah atau tidak ada tempat yang kita gunakan untuk bersandar kecuali kepadamu. Amantu bi kitabik. Aku beriman kepada kitab-kitabmu yang telah kamu turunkan, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga aku beriman kepada nabimu alladzi arsalta, dan juga aku beriman kepada nabimu yang telah kamu utus. Fa in mitta, kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita sudah baca itu, selesainya sampai situ. Wa nabiyyaka alladzi arsalta, selesai sampai situ doanya. Kata Nabi Muhammad SAW, fa in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Kalau kalian meninggal baca doa itu, meninggal dalam tidur itu, ya, meninggal dalam posisi tidur yang kalian membaca doa itu, kata Nabi Muhammad SAW, mitta alal fitrah, maka kamu akan meninggal alal fitrah dalam keadaan bersih. Dosa-dosa semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in asbahta, kalau tidak meninggal, ya, dalam tidur yang kita sudah baca doa itu, fa in asbahta khairan, maka kamu akan bangun pagi dalam keadaan baik, dalam keadaan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikan doa itu tadi sebagai doa terakhir sebelum kalian tidur. Ya, doa terakhir, doa paling akhir, yang artinya ketika kita sudah baca doa itu kita nggak ngomong lagi, atau kita nggak baca doa lain lagi. Doa-doa lain itu kita taruh depan, dan yang terakhir kita katakan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Paham ya? Kemudian kita baca sekarang doaun naum. Bismika rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin. Doa tidur. Bismika rabbi, dengan menyebut namamu wahai Tuhanku. Ya. Wada'tu janbi, aku taruh sisiku. Ya, aku aku terlentangkan tubuhku, aku taruh sisi tubuhku. Wa bismika arfa'u, dan dengan menyebut namamu wahai Rabbi, arfa'uhu, aku mengangkatnya lagi ketika bangun tidur. Faghfir li dzambi, maka ampunilah dosaku. Allahumma, ya Allah, in amsakta nafsi, kalau kamu kalau kamu mencabut nyawaku ketika aku dalam posisi tidur ini, farhamha, maka rahmatilah tadi, rahmatilah tubuhku ini, atau rahmatilah rohku, atau rahmatilah jiwa ragaku ini tadi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut jiwa kita atau mencabut nyawa kita ketika kita dalam posisi tidur ini, minta kita supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in arsaltaha, kalau engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali, ya, nyawaku ini tadi dalam posisi tidurku ini tadi, fahfadha, maka jagalah rohku ini tadi, bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, dengan penjagaan seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Atau dalam arti lain, in amsakta nafsi farhamha, ya Allah, roh ini kan kalau tidur, ya, roh itu bisa keliling atau bisa diam. Roh ini posisi tidur ini, roh ini terangkat. Ya, terangkat. Artinya roh ini, tidur ini adalah al-maut al-asghar, mati yang kecil, roh ini. Ya, makanya kita minta doa sama Allah, ya Allah, kalau memang kamu meninggalkan aku ketika dalam posisi tidur, maka rahmatilah. Kalau kamu kembalikan lagi rohku, maka jagalah rohku ini. Ya. Kan orang tidur ini, roh ini bisa keliling atau bisa berdiam, dia di suatu tempat bisa. Nah, juga bisa kita artikan lain lagi, ya Allah, kalau kamu memperdiamkan rohku ini tadi yang dalam posisi tidur, ya Allah, kalau kamu memperdiamkan rohku ini tadi dalam posisi tidur ini tadi, maka rahmatilah. Kalau engkau memperjalankan rohku ini tadi ngeliling-ngeliling ini, maka jagalah. Bisa diartikan seperti itu. Paham ya? Ala kulli hal, semua ini doa dari Nabi Muhammad SAW, doa yang baik. Dibaca ini ya, jangan sampai. Atau yang biasa kita hafal apa? Bismikallahumma ahya wa bismika baik. Ya, daripada tidak baca sama sekali. Ya, bismikallahumma ahya, dengan namamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ahya, aku hidup, wa bismika, aku, dan dengan menyebut namamu atau dengan pertolongan namamu, maka kami dalam keadaan mati, dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup karena Allah, meninggal karena Allah
Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mematikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wasabbih 33 kali, bertasbih 33 kali. Wahmad apa? Bertahmid 33 kali. Wakabbir, bertakbir 33 kali. Tapi takbirnya jangan kenceng-kenceng ya, takbir. Ini mau tidur. Ya, ini mau di. Jadi disuruh sama Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih, bertahmid sama bertakbir berapa? 33 kali semua. Mau tidur itu. Kayak takbir orang habis sholat loh. Ya subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kah? 3 kali. Seperti itu. Ya, ini hadits pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwasannya waktu itu Sayyidah Fatimah ini saking banyaknya pekerjaan rumahnya ini, ya, sampai beliau ini kalau orang mengadu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tangannya ini kasar, ya, badannya capek semua, ngadu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, wahai Ali, wahai suamiku, aku ini capek, tanganku ini kasar semua karena pekerjaan rumah yang sangat berat. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya sudah, kamu minta abahmu saja, minta Nabi Muhammad SAW untuk diberi pembantu di rumahnya. Akhirnya ngomong Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, pekerjaan rumahku ini sangat susah, pekerjaan rumahku sangat banyak sehingga aku kadang capek, ya sangat capek. Kadang aku juga nggak mampu untuk pekerjaan rumahku dan lain sebagainya tadi. Maka berikanlah aku khodim, berikanlah aku pembantu. Kata Nabi Muhammad SAW, apa di dalam hadis ini? Idza utituma, idza awaituma ila firasyikuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wahmida 33. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat takbir 34 wa fi riwayat fadzalikuma khairul lakuma min khadim. Dikasih nasihat sama Nabi SAW, sudah nggak perlu khadim lagi, nggak perlu pembantu lagi. Ya, kalian berdua Ali dan Fatimah, kalau mau tidur, kalau mau mendekati kasur kalian, atau kalau kalian sudah berada di kasur kalian mau tidur, sabbih 33 kali, bertasbih. Ya, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali atau 34 kali sebagai penyempurna 100. Kata Nabi Muhammad SAW, fadalikuma yughni ankuma anil khadim. Ini bacaan ini, ya, bacaan 33 kali ini tadi bisa membuat kalian merasa cukup dari yang namanya pembantu. Artinya apa? Insya Allah bangun dari tidur kita dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan nasyat. Ya, yang mana kalau kita bangun dalam keadaan kuat, dalam keadaan nasyat, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah atau pekerjaan-pekerjaan kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini nggak terlalu merasa capek yang berlebihan. Nah, ini mujarab. Ya, ini mujarab. Ada seorang soleh bilang, saya itu kalau tidur tidak baca tasbih 33 kali itu tadi, baca 33 itu bangun pagi lemes, kerja tidak semangat. Tapi kalau malamnya saya baca itu tadi, bangun pagi nasyat, semangat, kerja masya Allah kuat, lembur bisa. Ini tadi, paham? Ini bisa mencukupi kita dari yang namanya pembantu. Paham ya? Jadi bisa memberi kita kekuatan dengan berkat kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Kemudian baca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca doa yang tadi 3 kali itu istighfar, yang bisa diampunkan dosanya berkat doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita diajari adab-adabnya. Sampai ini kita ini alhamdulillah dikasih sedikit. Sebetulnya doa tidur ini banyak. Dari doa tidur ada diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sangat banyak. Ya, juga tidak banyak. Artinya kalau dikumpulkan semua banyak. Nah, syukur-syukur alhamdulillah kita ini ngumpulkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini kita kumpulkan semua jadi satu halaman. Mau tidur, sampean laminating mau tidur baca. Selesai baru. Ya, jangan ketawa, ini amal ini. Ya. Ente tulis di kertas, ya semua doa yang di sini yang ada di dalam hadis ini, meskipun acak nggak apa-apa, tulis. Meskipun tidak urutan tadi itu kayak tadi,
tulis semua, tulis semua sampai laminating. Sudah laminating taruh bawah bantal. Mau tidur baca sambil taruh siwak. Ya, siwak taruh bawah bantal. Mau tidur baca, siwakan baca. Nah, kalau pengen beramal ya, kalau udah pengen ya terserah kalian.